Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah jalla 'anil syabihi wal mathili wal kufi wan nadhir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu wa khiratuhu min khalqihi wa aminuhu ala wahyi. Arsalahu rabbuhu rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal 'ibadi ajma'in. Fahadallahu bihi ta'ala min ad-dhalalah wa bassara bihi min al-jahalah wa kathara bihi ba'dal qillah wa aghna bihi ba'dal 'ailah. Wassalawatullahi alaihi wa ala alihi thayyibin wa ashabihil ghurril mayamin matta salat ainun binadhar wa wa'at udhunun bi khabar wa salama tasliman katsira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna 'ilma. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah kita meningkatkan rasa syukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang begitu banyak. Saking banyaknya kita tidak akan pernah bisa menghitung nikmat-nikmat tersebut. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Di antara sekian banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, tentu saja yang paling besar dan paling agung dan paling berharga dalam hidup ini adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat bertemu dengan orang-orang soleh. Maka mudah-mudahan setiap langkah yang kita ayunkan menuju tempat ini menjadi langkah-langkah kebaikan, menjadi langkah-langkah yang meninggikan derajat kita, menggugurkan dosa-dosa kita, serta mempermudah jalan kita menuju jannah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Jamaah salat maghrib, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan tadabbur surat Al-Qalam. Pada bulan yang lalu, Selasa kedua, kita sudah membahas sekilas tentang surat Al-Qalam. Ya, surat Al-Qalam terdiri dari 52 ayat. Dalam 52 ayat ada 3 kisah yang sangat berharga. Ada berapa Bapak Ibu sekalian? 3 kisah. Yang pertama kisah yang berkaitan dengan kaum musyrikin, khususnya menyinggung salah satu dedengkot ataupun tokoh utama dari kafir Quraisy yang disinggung dalam surat Al-Qalam ini, yakni Al-Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid. Kemudian kisah kedua yaitu kisah para pemilik kebun. Dan kisah ketiga adalah kisah Nabi Yunus alaihissalam. Supaya lebih mudah diingat dan supaya lebih mudah dipahami hubungan antara satu kisah dengan kisah yang lain, dan juga kita bisa memahami alur cerita yang diurai dalam surat Al-Qalam ini, akan saya tuliskan di papan tulis ya, pokok-pokok utama pembahasan dari surat Al-Qalam. Surat Al-Qalam.
Kisah apa saja tadi, Pak? Kisah yang berkaitan dengan kafir Quraisy. Tiga kisah dalam surah Al-Qalam. Siapa tokohnya? Al-Walid bin Mughirah. Kemudian para pemilik kebun. Dan yang terakhir kisah Nabi Yunus. Baik, kalau kisah yang pertama itu sudah kita bahas di bulan kemarin ya. Itu terbentang dari ayat 1 sampai 16 kita sudah bahas. Sekarang ini kita akan fokus di kisah yang kedua, di ayat 17 sampai ayat 33 insya Allah akan kita bahas sampai azan Isya ya. Lah kok nggak ada yang buka mushaf ini? Saya pikir langsung buka mushaf minimal yang ada di HP gitu. Ya, sudah. Ya, saya bacakan aja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah idz aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Inna balawnahum, sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, kami telah menguji mereka. Mereka di sini yakni kaum kafir Quraisy. Allah menguji kaum kafir Quraisy itu sebagaimana Allah menguji ashabal jannah. Ashabal jannah adalah para pemilik kebun. Idz aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Di mana para pemilik kebun itu berjanji ya, ketika mereka bersumpah ya, sesungguhnya kami telah mencoba memberikan ujian kepada musyrikin Makkah sebagaimana kami telah menguji para pemilik kebun ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik hasilnya di pagi hari. Nah, jadi kisah para pemilik kebun ini adalah kisah tentang tiga bersaudara yang mendapatkan warisan dari ayah mereka. Ayah mereka adalah orang yang kaya raya, kebunnya luas, hasilnya melimpah, dan orangnya dermawan. Tentu saja kedermawanan itu ingin diwariskan kepada anak-anaknya. Karena bapaknya baik dan kaya raya, bapaknya berwasiat kepada putra-putranya agar meneruskan tradisi membagi-bagi hasil panen kepada orang miskin. Akan tetapi putra-putranya ini, para pemilik kebun yang terdiri dari 3 orang, aqsamu la yasrimunnaha musbihin, mereka bersumpah ya, mereka ingin memetik hasil panen yang ada di kebun mereka di waktu pagi, dini hari. Wala yastathnun, dan mereka lupa untuk mengucapkan kalimat insya Allah. Itu menurut sebagian penafsiran, dan penafsiran yang lain mengatakan wala yastathnun artinya tidak disisakan sama sekali untuk orang miskin. Fatafa 'alaiha ta'ifun mir rabbika wa hum naimun. Tafa yatufu, tawaf, keliling. Fatafa 'alaiha, ha di sini maksudnya adalah kebun. Kebun mereka itu dikelilingi Taif. Taif di sini artinya narun ahraqatha,
yaitu api yang mengelilinginya. Memang tidak disebutkan ya secara jelas bagaimana ceritanya kok tiba-tiba kebakaran, atau bisa jadi ini azab dalam bentuk yang lain. Jadi si para pemilik kebun ini, mereka bertekad untuk memetik ya hasil memetik panennya, memanen di waktu pagi hari, dini hari sekali, itu supaya orang-orang miskin tidak mendapatkan bagian ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada mereka, atau fa'alaiha ibu min rabbika wa hum naimun. Di saat mereka tertidur ya, kebunnya kebakaran. Fa'asbahat kasori, maka kebun itu berubah menjadi seperti as-sorim. Di sini disebutkan artinya al-lail al-mudlim, malam yang gelap gulita. Jadi sorenya tiga bersaudara itu bilang, kita akan memanen di waktu pagi dini hari, sebelum orang-orang bangun kita sudah memetik ya buah-buahan yang ada di kebun ini. Pagi-pagi sekali. Itu di waktu sore mereka bilang kayak gitu. Begitu mereka tidur di malam harinya, tanpa sepengetahuan mereka, Allah menurunkan azabnya, yaitu apa? Dibakar itu kebun. Fa asbahat kasorim fatanadaw musbihin. Terjemahannya dari fatanadaw musbihin artinya mereka saling memanggil di pagi hari. Ani bedu ala harfikum in kuntum sharimin. Pergilah di waktu pagi ini menuju kebunmu jika kamu hendak memetik buahnya. Artinya begitu masuk waktu pagi dini hari, tiga bersaudara tadi saling mengingatkan, ayo bangun sekarang juga, buruan kalau ingin memetik buah di kebun. Sekarang di saat semua orang belum terbangun. Fatana ada muslimin ani bedu ala hatikum in kuntum sharimin. Kalau kalian memang betul-betul ingin memanen, sekarang saat yang tepat sebelum semua orang bangun. Kemudian fantolaku wa hum yatakhafatun, maka pergilah mereka saling berbisik-bisik. Hati-hati Pak, kalau ada yang bisik-bisik biasanya niat jahat itu. Punya konspirasi itu ya, suka berbisik-bisik ya. Fatanadaw musbihin an yaghdu ala harthikum in kuntum sharimin fantalaku wa hum yatakhafatun. Mereka bangun di pagi buta dalam keadaan senyap. Berbisik-bisik artinya tidak diketahui siapa-siapa, jangan sampai ada yang tahu. Allah yadkhulanna hal yawma alaikum miskin ya. Kemudian disebutkan, maka pergilah mereka saling berbisik-bisik, wa ghadaw ala hardin qadirin ya, artinya dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka menolongnya. Jadi wa ghadaw ala hardin qadirin, mereka itu berangkat di waktu pagi supaya orang-orang miskin tidak mendapatkan bagian dari hasil panen itu. Falamma ra'auha qalu inna ladallun. Ketika mereka bertiga melihat kebun itu sudah terbakar, maka mereka berkata, kayaknya kita tersesat. Karena jangan-jangan ini bukan kebun kita. Allah yadkhulana falamma ra'auha qalu inna ladallun bal nahnu mahrumun. Kemudian yang lain berkata lagi, bahkan kita dihalangi dari memperoleh hasilnya. Ada yang mengatakan, oh tidak terima dengan kebun yang kebakar itu, wah ini bukan kebun kita. Ada yang mengatakan maksud dari perkataan ini adalah ya sudah ya, kita akui bahwa kita ini melakukan satu kesalahan, kita ini sudah berbuat dosa, kita ini tersesat. Bal nahnu mahrumun, bahkan kita terhalang dari mendapatkan hasilnya. Ya, bal nahnu mahrumun. Qala awsatuhum. Selanjutnya, qala awsatuhum.
Ausat itu yang paling tengah. Bertiga, 1, 2, 3. Yang paling tengah di antara mereka bertiga itu mengatakan apa? Qala ausatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Ya, ini semacam menyalahkan. Apa kata saya? Lebih baik kita sholat dulu ataupun kita bertasbih. Ya, jadi makna ausatuhum dijelaskan oleh sebagian mufassir adalah yang tengah-tengah. Kan bertiga kan? Yang anak yang paling tengah. Ada juga yang mengatakan ausatuhum ini adalah orang yang tidak terlalu pelit tapi juga tidak dermawan di antara mereka bertiga. Ada juga yang mengatakan ausat di sini adalah orang yang paling bijaksana. Ya, boleh jadi kalau kasih nama anak ausat, ya, orang yang paling bijaksana di antara mereka. Ya, qala ausatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Ya, menasehati saudara-saudaranya untuk bertasbih. Maka mereka pun berkata, qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Maha suci Allah Tuhan kami, ya, inna kunna zalimin. Kemudian mereka iktiraf, mengakui sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berbuat zalim. Fa aqbala ba'dhum ala ba'din yatalawamun. Kemudian mereka itu saling berhadap-hadapan. Yatalawamun, saling mencela satu sama lain. Ini biasanya orang kalau sudah niat jahat, bersekongkol, gagal, itu saling menyalahkan. Ya, terjadi juga di dalam kehidupan kita, ya. Ya, seperti itu. Kemudian ayat selanjutnya adalah qalu ya wailana inna kunna taghin. Mereka berkata, ya wailana, celakalah kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang melampaui batas. Asa rabbuna ayyubdilana khairam minha. Kemudian mereka berdoa, mudah-mudahan Tuhan kami memberi ganti kepada kami sesuatu yang lebih baik dari kebun yang sudah terbakar itu. Inna ila rabbina raghibun. Sesungguhnya kami berharap kepada Tuhan kami. Ya, kadzalikal adzab, demikianlah adab, ya, wala adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Dan adab di akhirat itu lebih besar sekiranya mereka mengetahui. Demikian uraian singkat serta terjemahan dari kisah para pemilik kebun. Insya Allah kita akan mengkaji ataupun mentadaburi faedah apa yang terkandung di dalam kisah ini. Di antara faedah yang sangat berharga adalah tentu saja yang pertama, ini mengisahkan tentang wasiat seorang ayah. Ini ilmu parenting, bahwa seorang ayah itu dia harus mengajarkan anak-anaknya bersifat dermawan, sebagaimana ayah para pemilik kebun ini. Walaupun ketiga anaknya sempat melakukan sebuah perbuatan tercela, yaitu pelit, menghalang-halangi orang miskin untuk mendapatkan hasil panen mereka. Tetapi ayah mereka itu mewasiatkan supaya apa? Supaya berbagi kepada orang miskin. Nah, ini juga kita bisa tanamkan kepada anak-anak kita, putra-putri kita, dilatih. Ya, kalau ke masjid, dilatih untuk memasukkan uang ke dalam kotak infak. Itu akan sangat berasa. Kita tunjukkan kepada dia, nih, kita masukin uang ke kotak infak, kemudian kita kasih juga ke anak kita beberapa rupiah, 2.000, 5.000, masukkan ke dalam kotak infak. Seperti itu berulang-ulang, nanti akan menjadi kebiasaan, maka menjadi sikapnya. Jadi ini diantara faedah yang berharga dalam kisah ini adalah kedermawanan pemilik kebun yang awal. Ya, tetapi anak-anak mereka justru melakukan perbuatan yang tercela. Ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua adalah tercelanya sifat pelit, sifat kikir, medit, bahasa Jawanya, medit, ya, medit, ya, kalau kata orang Jawa bagian barat, koret.
Medit atau koret, kikir, pelit, medit, koret, ini sifat yang tercela. Dalam sebuah hadis disebutkan la yajtami'u syuhu wal iman. Tidak berkumpul ya sifat kikir dan keimanan pada diri seseorang. Maka kalau ada seorang yang mempunyai sifat pelit, perlu dipertanyakan keimanannya. Jangan-jangan dia baru di level muslim saja, belum mempunyai kepedulian kepada sesama. Dan saking bahayanya sikap pelit ini, Al-Quran menyebutkan sikap pelit itu dengan istilah fahsya. Dan kalau kata fahsya itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, artinya perbuatan keji. La taqrabuz zina innahu kana fahisyan. Ya. Fahisyah itu kan perbuatan yang keji, zina. Lah, perbuatan tercela yang lain yang kategorinya fahsya itu apa? Pelit. Dalilnya apa? Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Setan itu menakut-nakuti kalian akan menjadi fakir dan miskin. Gak usah sedekah, gak usah infak, nanti jadi fakir. Itu setan itu. Waswasatu setan. As-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Dan menyuruh kalian untuk berbuat kikir. Fahsya ini perbuatan keji. Ada dua kategorinya, zina dan pelit. Zina dosa besar, pelit itu juga dosa besar karena berlawanan dengan keimanan. Apa dalil lain yang menunjukkan bahwa Islam tidak mengajarkan sifat pelit? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Makna apa artinya ayat-ayat ini? Pendusta agama. Mendustakan agama berarti orang yang pelit, yang tidak menyantuni orang miskin, ya, yang tidak peduli kepada anak yatim, itu adalah pendusta agama. Hati-hati dengan sifat kikir. Kalau ada dalam diri kita sifat kikir itu harus segera dikikis. Cara pertama, yang paling mudah, berdoa setiap pagi dan sore. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa min ghalabati dain wa qahri rijal. Ini kan saling berkaitan. Ini 8 penyakit rohani. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari 8 penyakit ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ham itu artinya gelisah. Hazan itu artinya sedih. Itu satu paket. Kegelisahan dan kesedihan itu satu paket. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal. Lemah, bersikap lemah, merasa nggak bisa, dan malas. Satu paket ya. Satu paket. Paket pertama adalah kegelisahan dan kesedihan. Paket kedua adalah kelemahan dan kemalasan. Paket ketiga, Pak, wa'udzubika minal jubni wal bukhl. Jubnun itu artinya pengecut, bukhl itu artinya kikir. Karena dalam sebuah asar disebutkan hanya para pemberani yang mau menyedekahkan hartanya. Ya. Sedekah itu adalah perbuatan orang-orang pemberani. Dia berani mengeluarkan hartanya. Dia tidak takut fakir kan? Dia takut fakir. Wa min ghalabatid dain wa qahri rijal. Qahru rijal itu dikuasai oleh orang lain. Ghalabatid dain itu adalah diikat dengan hutang. Makanya orang yang punya hutang biasanya hidupnya tidak bebas. Ya, siang menanggung kehinaan, malam nggak bisa tidur. Nah, itu orang yang punya hutang. Makanya baca doa ini, ya. Saya lihat wajah-wajahnya ini banyak cicilan ini. Nah, mohon maaf, bercanda aja. Ya, ini bahayanya sikap kikir. Islam tidak mengajarkan kita sikap kikir. Ya. Kemudian yang selanjutnya, faedah ketiga. Faedah ketiga dari kisah pemilik kebun ini adalah
pentingnya mengucapkan kalimat insya Allah. Wala yastaghfir. Mereka itu tidak mengucapkan kalimat insya Allah. Satu penafsiran. Ya, ada kisah Nabi Sulaiman itu bernazar ingin ya, menggauli istri-istrinya yang berjumlah 99 itu. Nabi Pak, Nabi ya. Nabi kekuatannya 90 lebih besar daripada kekuatan laki-laki normal. Ya. Itu kalau kita semua ini ya paling udah pada sakit dengkulnya itu. Ya, berbeda. Kekuatan Nabi itu 90 kali lipat daripada laki-laki pada umumnya. Nabi Sulaiman pernah berkata, aku akan menggauli istri-istriku pada malam hari ini, kemudian setiap dari mereka melahirkan mujahid yang mahir dalam berkuda, dan mereka berjihad di jalan Allah. Lupa mengucapkan kalimat insya Allah. Hasilnya apa? Tidak satu pun dari mereka yang hamil. Padahal Nabi Sulaiman kurang hebat apa? Jin aja takluk, tapi karena lupa mengucapkan kalimat insya Allah, Allah beri teguran. Ya, tidak ada yang hamil. Satu yang hamil, itu pun ketika lahir cacat. Menurut satu riwayat ya, Israiliyat. Emang cerita-cerita Israiliyat itu seru ya. Kalau di Al-Quran nggak ada itu. Ya, cuma buat tambahan hazanah saja. Intinya apa? Jangan lupa ucapkan kalimat insya Allah. Nah, kalau misalkan kita ditanya, apakah Anda seorang mukmin? Ya. Terus kalau misalkan ditambahin kalimat, ya insya Allah saya mukmin, boleh nggak itu? Boleh nggak? Meragukan. Nah, ini ada dalam pembahasan akidah tahawiyah, Pak. Kalau ada orang berkata, saya mukmin insya Allah, itu hukumnya diperinci. Satu, kalau kalimat insya Allah itu dia ragu-ragu atas keimanannya atau atas kebenaran agama Islam, nggak boleh. Tapi kalau dia bilang saya mukmin insya Allah karena tawadhu, karena kerendahan hatinya, itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena diantara ciri orang beriman, wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihi ayatu zadatuhum imana. Orang beriman itu ketika dibacakan ayat bergetar hatinya. Ketika dibacakan, ketika disebut nama Allah bergetar hatinya, ketika dibacakan ayat dia bisa menangis. Nah, itu ciri orang beriman. Kalau dia mengucapkan ana mukmin insya Allah karena tawadhu, karena saya belum ke level itu, nah nggak apa-apa. Tapi kalau dia bilang ana mukmin insya Allah, saya mukmin insya Allah karena ragu dengan kebenaran agama Islam, nah itu nggak boleh. Ini faedah yang ketiga ya. Satu tadi tentang pentingnya mendidik ya anak-anak untuk menjadi orang dermawan. Kedua, tercelanya sifat pelit. Ketiga, pentingnya mengucapkan insya Allah. Kemudian yang keempat, ini jamaah ini levelnya Imam Tirmidzi semua. Imam Tirmidzi itu kalau ngikut majelis taklim nggak bawa tulisan, nggak bawa tulisan. Begitu keluar apa aja tadi, ya bisa menyebutkan satu-satu, ya satu persatu semuanya bisa disebutkan. Ya, yang keempat, faedah yang keempat itu pentingnya kalimat tasbih. Ketika mereka menyadari kesalahan mereka, maka mereka langsung mengucapkan kalimat Subhana Rabbina inna kunna zalimin. Maka dari sini kita mengetahui keterkaitan kisah antara pemilik kebun dengan kisah Nabi Yunus. Karena salah satu warisan doa dari Nabi Yunus adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Inilah keterkaitan antara kisah pemilik kebun dan kisah Nabi Yunus. Allah memberi pelajaran kepada Nabi Yunus. Beliau ditelan ikan paus dan beliau adalah orang yang biasa mengucapkan kalimat tasbih. Dalam kondisi seperti itu pun beliau bertasbih. Tasbihnya Nabi Yunus ini disebutkan oleh para ulama adalah tasbih yang paling ampuh. Barangkali kita telah mendolimi orang lain tanpa sadar. Kemudian energi negatif dari perbuatan kita mencair. Datang masalah, datang musibah, datang azab. Maka ketika kita menghadapi ujian-ujian itu, bacalah kalimat tasbih. Kata Imam Syafi'i,
tidak ada yang bisa mengangkat wabah. Kalau sebuah masyarakat ada wabah, maka tidak bisa hilang itu wabah kecuali para penduduknya mengucapkan tasbih. Ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dalam sebuah hadis disebutkan kalimat yang paling baik adalah kalimat yang Allah ajarkan kepada para malaikat dan hamba-hambanya yang terpilih. Apa kalimat itu? Subhanallah wa bihamdi. Kalimat tasbih. Dan disebutkan juga dalam sebuah hadis bahwasannya kalimatani khafifatani 'alal lisan saqilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallah wa bihamdi subhanallah il azim. Hanya dua kalimat, mudah untuk diucapkan oleh lisan, tapi menjadi pemberat timbangan amal soleh kita di mizan, ya, dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallah il azim. Simpel sekali. Mau lagi model tasbih yang lain, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, atau subhanallah wa bihamdi, atau ditambahin subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ada satu versi lagi, ya, ada satu versi lagi yang ini mencakup semua kebaikan dan semua kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala diringkas dalam tasbih versi ini. Ya, subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arsy wa midada kalimati. Sekarang saya tanya, sebenarnya hakikat tasbih itu apa? Nah, para hadirin sekalian, kalian ini kan pinter-pinter wajahnya. Insyaallah bisa jawab. Hakikat tasbih itu apa? Makna tasbih, apa artinya? Subhanallah artinya apa? Maha suci Allah. Mensucikan Allah dari apa? Dari segala sesuatu yang tidak mungkin ada pada zatnya Allah. Ketika seseorang terkena musibah, kadang berpikir, kenapa harus saya? Allah nggak adil. Cepat-cepat ucapkan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kadang manusia suka seperti itu, menganggap Allah tidak adil, menganggap ini tidak pantas untuk dilimpahkan pada dirinya. Maka ucapkanlah kalimat tasbih supaya apa? Menghilangkan persepsi negatif yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Faedah keempat, faedah kelima. Inilah perbedaan antara kisah Qur'ani dengan kisah buatan manusia. Kalau kisah buatan manusia itu terkadang hanya fokus pada satu pesan moral, ya. Paling kisah ataupun dongeng-dongeng kalangan manusia itu paling pesan moralnya cuma satu poin, bahkan mungkin nggak ada, hanya sekedar untuk hiburan aja. Kalau ini kan faedahnya banyak, ya. Contoh, saya ambil contoh, mungkin pada hafal semua, tahu semua, kisah maling kundang. Nah, itu gimana itu? Kisah apa? Pesan moralnya apa? Orang dikutuk kan itu, dikutuk jadi batu. Pesan moralnya ancaman kepada anak-anak supaya tidak durhaka. Itu kan? Itu yang sering diulang-ulang. Padahal kisah ini juga mengajarkan kepada kita, orang tua kalau lagi marah jangan asal ngomong. Karena itu bisa jadi doa. Nah, seperti itu. Nah, di dalam kisah ini ada banyak faedah dan kita lihat endingnya, mereka yang melakukan sebuah dosa kemudian diberi teguran oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka menyesal, mengakui kesalahan tersebut lalu bertobat, ya. Jadi paling penting itu adalah taubat ketika kita menghadapi masalah. Ya, para ulama menyatakan semua problematika kehidupan, semua masalah yang kita hadapi dalam hidup ini, ya kan, sebabnya cuma satu, solusinya juga cuma satu. Sebabnya dosa, solusinya istighfar. Itu dia. Makanya kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin itu satu kalimat tapi ada tiga kebaikan. La ilaha illa anta tauhid, subhanaka tasbih, inni kuntu minadh dhalimin itu bagian daripada istighfar. Satu kalimat, tiga kebaikan. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini faedah yang keberapa tadi? 5. Wah, luar biasa, hafalannya memang kuat, tidak diragukan lagi, ya. Sekarang faedah ke-6, ya.
Faedah keenam, jangan berputus asa dari rahmatnya Allah. Betapapun kita melakukan sebuah kesalahan, sampai-sampai mengundang murka dan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Lihat ini, para pemilik kebun yang mereka sempat berbuat buruk, lalu Allah tegur karena kekikiran mereka, meskipun belum terjadi itu ya. Allah berikan pelajaran dan mereka bertaubat, mereka bertasbih. Kalimatnya indah. Kalimat berikutnya apa? Asa rabbuna ayyubdilana khairan minha. Kalau kita kehilangan barang, kita cepat-cepat istighfar, ya kan? Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mendapatkan ganti yang lebih baik dari sesuatu yang hilang tadi, ya. Jadi inilah beberapa faedah yang bisa kita petik dari kisah para pemilik kebun. Nah, kira-kira apa kaitannya antara kisah kedua ini dengan kisah pertama? Kalau kisah kedua dengan kisah ketiga tadi sudah kita temukan, sama-sama mengajarkan tentang faedah dari kalimat tasbih. Kalau kisah kedua dengan kisah pertama, di mana sisi kesamaannya atau keterkaitannya atau korelasinya? Hubungannya apa? Hubungannya apa, Pak? Ya, betul. Anggap aja udah ada yang jawab ya. Ya. Hubungannya adalah kafir Quraisy ini kan mengingkari nikmat yang Allah berikan kepada suku Quraisy, satu-satunya suku yang disebut dalam Al-Quran, dan Nabi akhir zaman itu dari Quraisy, tapi mereka mengingkarinya. Sebagaimana para pemilik kebun itu juga mereka mengingkari nikmat, mengkufuri nikmat, yaitu dengan apa? Sifat pelit mereka. Maka sekali lagi kalau kita punya sifat pelit harus dikikis habis. Itu nggak boleh dipelihara. Kenapa? Orang pelit itu hidup di dunia seperti orang miskin, di akhirat dihisap seperti orang kaya. Ya, ini orang pelit. Hidup di dunia seperti orang miskin, di akhirat dihisap seperti orang kaya. Dan pelit itu cakupannya luas, bukan hanya pelit harta. Kadang pelit ilmu juga termasuk pelit. Pelit waktu juga termasuk pelit. Dimintain tolong, maaf saya sibuk. Sibuk itu semu. Ini hanya masalah prioritas, ya kan? Ya, kalau ada yang bilang sibuk, berarti Anda tidak diprioritaskan oleh dia, kan seperti itu. Nah, kemudian, selanjutnya kemiripan ataupun korelasi antara kisah pertama dan kisah kedua, orang-orang kafir Quraisy ini itu mirip para pemilik kebun. Awalnya mereka menolak dakwah Rasulullah SAW, namun akhirnya setelah Rasulullah Fathu Mekah, ya, memenangkan kota Mekah, membebaskan kota Mekah, mereka pun berbondong-bondong masuk Islam. Awalnya para pemilik kebun itu melakukan perbuatan dosa, perbuatan tercela, tapi akhirnya mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah masuk bab Isa. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.